Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum potong-potong sapi ya, review sebentar ya, sesuai request. Jadi nanti udah ganti baju, udah banyak berkeringat kita jadi panitia kurban. Oke, hari ini saya akan bahas SPTO. SPTO ini requestan dari Kak Ica ya, Kak Ica. Kuartal 1 seperti apa? Jadi sekalian aja kita bahas, kita bandingin dengan yang lain ya, yang serumpun ada Toto, kemudian yang kira-kira mirip juga ada. Nanti ada RAL. Nah, itu sudah dipanggil tuh ya, bentar lagi. Oke, yang pertama adalah sebentar. Jadi dia udah rilis public expose ini tanggal 2 Juni. Tidak ada yang signifikan berubah dari public expose yang sebelum-sebelumnya. Jumlah karyawan 1.570 orang, ini lumayan oke ya dibandingkan dengan pendapatan bersih yang 2,9 triliun. Laba bersih 300 miliar, ini cukup lumayan efisien lah dibandingkan perusahaan-perusahaan yang manufaktur ya, karena dia jualan ya. Kemudian jaringan distribusi ini ada 17 kota. Ini bagus, jadi lebih banyak sebenarnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sulawesi sedikit. Manajemen perseroan per 31 Desember dan per 2 Juni itu berbeda. Jadi ada Bu Irene Hamijaya ini tidak digantikan ya. Jadi berkurang nih direkturnya yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berkurang satu direktur, tidak diganti, artinya ada efisiensi di dalamnya. Nah, apakah ini terrefleksi di laporan kuartal berikutnya? Karena ini RUPS 2 Juni, berarti kan harusnya efeknya nanti di kuartal 3 atau kuartal 4. Terus kinerja tahun 2024 ini memang mayoritas masih sanitary ya, apa ini namanya ini, kloset, kemudian wastafel, urinoir, terus fitting ini ada kran, kemudian ada shower dan lain-lain. Ini 47 dan lainnya kayak bathtub segala macam itu cuma 5%. Terus di laporan laba rugi juga bagus, 23 ke 24 ini pendapatan naik 11%, laba naik 14,5%. Terus penjualannya ini karena ada peningkatan semua segmen produk. Jadi ini tidak ada yang khusus ya, karena semua segmen naik katanya. Terus penjualan tertingginya itu kenapa? Karena penjualan ke proyek. Jadi pendapatan juga naik ya, laba bruto naik 12%, kemudian laba usaha naik 19%. Jadi bagus. Nah, terus ada beberapa indikator yang mereka sampaikan di sini, ada ROA, return on asset, dan ROE, return on equity. Jadi mereka kasih aset itu 3,4T, kemudian liabilitas 1T, sehingga ekuitasnya 2,3T. Ekuitas ini kalau return on equity-nya kira-kira 13% ya, termasuk ya lumayan oke. Memang dibandingkan dengan tambang jauh ya, karena tambang itu rasio profitability-nya juga gede banget kan. Dia itu seolah-olah kan tidak beli tanah ya, tambang itu hanya ngerok aja. Jadi yang dia ini kan jasa tapi jualan produk. Gedenya tambang tuh seperti itu Kak. Tapi kalau kayak SPTO ini kan enggak, dia jualan produk, modalnya beli produk. Jadi ada modal, istilahnya ada barang yang dibeli. Kayak jual beli mobil juga sama ya, kita beli komponennya, beli mobilnya, habis itu dijual. Maka ketika ada penjualan, profitnya itu biasanya sudah ketaker normal lah. Terlalu gede nanti kompetitor juga gampang masuk. Beda dengan tambang. Kalau tambang pas ngeruk itu kan jasa jasa pengerukannya. Pas waktu sudah selesai jasanya, harusnya jualannya kan jualan jasanya saja kan. Tapi di tambang itu kan jualan produknya. Jadi batu bara itu dianggap sebagai produk. Modalnya apa? Modalnya jasa. Karena beli biasanya tanah itu istilahnya belinya pun jauh sekali gitu, tidak sebanding dengan hasil di tambangnya. Gambaran kasarnya begitu ya, tidak murni 100% oke seperti itu, tapi gambaran kasarnya supaya kita tahu bahwa profitabilitas di tambang memang bagus dan nggak bisa dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan yang sifatnya begini karena sustainability-nya beda. Kalau tambang habis tambangnya udah selesai gitu. Tapi kalau seperti ini selama manusia itu masih punya rumah, selama masih ada pembangunan, selama masih ekonomi juga masih tumbuh, ya dia sustainability-nya juga bagus. Dividen ini sudah bagi ya 35 2024, kemudian tahun ini bagi lagi 35. Kemarin sudah RUPS, yield rasionya dividen payout rasionya sekitar 60%-an, 66 ya. Terus pandangan 2025 mereka memperkirakan ada tumbuh, tapi kalau lihat dari hasil Q1 agak penurunan dikit ya, 0,7%. Tapi labanya meningkat. Nanti kita lihat aja di laporan keuangan dia. Laba meningkat ini karena apa? Baik, lanjut ke paparan publik. Nah, di hasil public expose ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan kuartal 1, kenapa turun sedikit katanya? Meskipun terjadi penurunan laba neto seiring dengan perbaikan margin katanya. Labanya naik ya. Selain itu efisiensi pada beban penjualan dan administrasi umum di kuartal 1 turut mendorong pertumbuhan laba dan laba neto. Kan dia bicaranya begini ya, efisiensi ya katanya ya. Nanti kita lihat di laporan keuangannya ya. Apakah benar seperti itu atau enggak? Ini saya lihatnya sekilas, bisa jadi juga salah. Apakah ada target? Nah, dia tidak mentargetkan. Ini sesuatu yang menurut saya kurang. Harusnya dia tak kasih target. Bahwa target itu nanti tercapai atau tidak itu urusan lain. Supaya salesnya juga ada giroh, ada semangat untuk itu. Kemudian apakah Airperson ada rencana ekspansi? Mereka akan ekspansi di pabrik Gresik. Itu sudah 75% dipakai sehingga mereka pengen ekspansi di situ. Tahun ini belanja modal sekitar 100 miliar. Ini lumayan ya, 150 sampai 100 miliar tuh lumayan karena lihat equity-nya hanya 2 triliun, jadi sekitar 10 sampai ya 10% lah, 10% dari equity. Lumayan oke. Terus apakah ada dampak dengan rencana pemerintah bangun? Nah, dia mendukung. Ya mestinya ada dampak kalau pemerintah bangun, kalau pakai Toto, ya Surya Pertiwi mestinya dapat hasilnya lah, dapat keuntungannya lah. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Di laporan keuangan kasnya oke, turun sedikit sih dari 2024, tapi oke, namanya naik turun sedikit tuh aman aja. Aset juga oke ya, 3,4T. Terus utang ini oke, tidak bertambah utang banknya, pihak berelasi juga aman. Utang usaha berarti kayak pembayaran, ini mestinya pembayaran ke Toto karena lebih banyak ke Toto dia belinya. Terus yang lain-lain aman, jadi malah turun dibandingkan 2024 ini ke 794 miliar. Liabilitasnya juga oke, aman. Lalu modal ini nggak terlalu berhubungan dengan kita. Pendapatan, nah tadi pendapatan turun dikit ya, 0,7% nih, 714 miliar di kuartal 1, gede sebenarnya. Nah beban pokok turunnya signifikan, turun 2% nih, 514 ke 504, jadi sekitar 10 miliar ya. Kemudian beban-beban yang lain umum administrasi. Nah, tadi kan dibilang tuh beban umum administrasi katanya efisiensi gitu. Tapi di sini lo malah naik loh. 63 ke 55 ke 63 gitu. Beban penjualan yang turun ya, 74 ke 05. Nah, sekalian nanti dilihat. Jadi beban pokok pendapatan sama beban penjualan yang turun harusnya. Ini jawabannya di public expose kok malah tadi apa tadi? Nah, efisiensi beban penjualan dan administrasi umum. Loh, administrasi umum naik kok. Beban penjualan oke lah, tapi administrasi umum naik. Harusnya beban pokok pendapatan dan penjualan. Oke, kita lanjut. Laba neto naik ya, 60. Ini naiknya bagus, 10%. Terus apa lagi? Nah, ini laba per saham naik jadinya 10% juga, 20 ke 22 ya. 2/20 itu naik 10%. Kemudian saldo laba aman ya, 500 ke 700. Ini yang belum dipakai juga aman. Ini harusnya untuk bayar-bayar dividen juga aman. Mereka harus kas aman. Ini sebelum pembayaran dividen. Jadi dividen kan dibayar Juni tuh. Nanti pasti akan berkurang nih kasnya di akhir Juni. Tapi pas waktu laporan berikutnya kan pasti sudah
dapat dari usaha yang sekarang kuartal 3-nya. Nah, ini kita lihat ke beban pokok pendapatan. Turunnya kenapa 514 ke 504? Rata-rata turunnya itu adalah di stok, teman-teman. Jadi ini tidak ada efisiensi yang signifikan di area beban-bebannya ya. Bahan baku naik, amortisasi oke sama, beban pabrikasi naik, barang dalam proses ini apa nih, ini juga naik, tapi stok ya, pembelian sama stok dikurangi persediaan barang jadi akhir tahun ini 545 miliar, dulunya 500, jadi seolah-olah subtotalnya jadi turun nih 11 miliar, sehingga beban pokoknya jadi turun 10 miliar. Jadi ini akan nanti ke efek ke Q2 mestinya, sehingga kita tidak bisa ekspektasi terlalu banyak. Nah, kalau beban penjualan ini bagus karena ongkos angkut naik, komisi naik, pengemasan naik, penagihan naik, tapi promosinya turun. Promosi turun tapi pendapatannya hanya turun 0,7% atau penjualannya hanya turun 0,7%. Biaya promosi turunnya gede 14% nih, saya sudah hitung ya. 14% nih, 65 miliar ke 56 miliar. Mungkin ngubah ya. Awalnya iklan-iklan di TV atau di mana gitu ya, nggak tahu saya ininya. Billboard mungkin ya. Terus sekarang promosi kan bisa pindah tuh ke media sosial. Di media sosial tuh efektif dan harganya kalau pengalaman saya itu lebih murah. Apa ya namanya ya? Karena segmentasinya itu sudah dipecah-pecah. Jadi di medsos itu kan Facebook, kemudian YouTube itu dia punya segmentasi kecenderungan pelanggan atau kecenderungan yang lihat iklan itu di dalam satu segmen. Misalnya kita lagi nyari rumah, nanti iklan yang terkait dengan rumah, terkait dengan kayak gitu-gitunya itu akan muncul. Kalau TV kan enggak, orang lagi nonton TV, dia lagi nyari misalnya sepatu, pas TV prime time-nya di jam 8 itu iklannya rumah, kita sebenarnya nggak butuh rumah, tapi dia bayar itu. Karena ada di prime time, jadi bayar waktunya yang keluar di sana. Kalau Facebook, YouTube, atau medsos yang lain, TikTok mungkin, dia sudah di segmen-segmen. Nah, bahayanya adalah kalau kita suka sesuatu, nanti akan ada di dunia itu saja. Misalnya nih, ngelihat YouTube saya ya, kita ngomong dividend investing, kita ngomong value investing gitu. Bisa jadi nanti juga banyak YouTube yang lain yang membicarakan hal yang sama. Technical mungkin akan less, tapi kalau yang value investing mungkin akan banyak, atau yang review seperti ini akan banyak. Misalnya ya tadi ada ke Will, terus ada ke yang masalah baca saham misalnya, atau saham dari nol misalnya, atau yang lain-lain. Ya memang seperti itu ya. Jadi kita dicekokin dengan hal yang mirip, makanya harus kita intervensi sebenarnya supaya nggak bubble. Jadi di otak kita itu supaya nggak bubble, kita harus intervensi, tidak selalu klik kecenderungan yang sama. Jadi kita acak. Awalnya misalnya begini terus, nah itu nanti kita acak. Supaya apa? Supaya yang ada di handphone, historinya itu tidak sama terus. Jadi kita tidak itu terus. Seolah-olah kalau radikal akan radikal terus gitu. Ya karena dunianya seolah-olah jadi seragam semua, serumpun semua. Kita tidak gampang menerima perbedaan di orang lain gitu. Oke. Beban umum administrasi naik ya teman-teman, ini agak kurang bagus karena gaji tunjangan naik dan seterusnya, naiknya lumayan, yang lain-lain juga naik, jadi kurang bagus. Tapi overall ini masih bisa dipertahankan, masih bisa dikondisikan. Nah seterusnya kalau dilihat dari performa pembandingan ya, ini saya coba bandingkan, ini 212223 itu ada Toto, SPTO dan RALS. Jadi posisinya harga terakhir sudah diupdate ya, 228 nih hari Kamis kemarin, 700 Toto ini naik 0,7, RALS juga 412 juga sudah diupdate. Nah dari kondisi ini kita bisa cek atau bisa lihat bahwa dividen tahunan itu kira-kira di 10%-an untuk Toto dan SPTO. Nah ini di kuartal ini saya belum masukkan estimasi untuk Toto dan SPTO-nya.
kuartal satunya atau di 2024, tapi yang RALS ini sudah estimasi 2024 ya, kalau tidak salah ini 42. Nah, RALS masih oke ya dengan harga sekarang. Kalau ini stabil ketemu angka di EPS-nya itu 42, ya kita kemungkinan dapat yield dividen sekitar 9%-an kalau dividen payout ratio-nya masih 95%. SPTO Toto untuk tahun ini sudah bagus karena tahun ini 10%-an. Tahun lalu kan kalau ngelihat ini kecil ya. Yang nggak terlalu kecil sih, ini gede sebenarnya, tapi maksudnya lebih rendah daripada yang sekarang. Dia akan bagi dividen nanti 12 untuk Toto, kemudian 35 untuk SPTO. Sama-sama yieldnya 5,1 dan 5,0. Ini dibagi di bulan Juni ya. Karena RUPS-nya kemarin 2 dan 4 Juni. Cumdate saya belum tahu di tanggal berapa. Atau sudah ada ya? Sudah ada. Sorry. SPTO itu cumdate-nya 12 Juni SPTO. Ini harus diupdate ya, 12 Juni SPTO. Toto cumdate-nya Toto belum ada ya, nanti cek aja teman-teman. Nah, ini saya sudah keburu harus potong sapi nih. Jadi silahkan diupdate sendiri ya. Karena ini sudah dibandingin. Nah, ini bagus nih kalau mau nyicil-nyicil. RALS juga bagus mau dicicil, silahkan. Tapi jangan langsung all in, karena RALS itu nanti akan ya namanya ekonomi, namanya retail ya, Ramayana, outlet juga banyak yang ditutup, LPPF juga sama, outlet ditutup. Tapi kalau bisa mereka masih bisa mempertahankan performa tahunan dan yield dividennya masih bagus, ya kita mau pegang juga nggak apa-apa, nggak masalah, kita pegang nggak masalah ya. Tapi yang penting adalah tidak all in semuanya, kita bagi resiko. Resikonya dipecah-pecah, silahkan dihitung sendiri ya, resiko yang akan dipecah-pecah berapa. Saya pikir ini cukup lumayan oke dan sangat oke sih menurut saya. SPTO dan Toto itu sangat oke untuk kita pegang ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setahun tetap harus dievaluasi lagi, setahun dievaluasi lagi. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau butuh review yang RALS sama review yang Toto itu sudah saya upload ya di profil. Silahkan di search. Jadi, nah gini cara searchnya ya. Diklik profil saya yang Arif TV Samsari, tapi searchnya di sini bukan yang di atas. Jadi misalnya Toto ya, Toto search, nanti akan keluar nih laba Q1, ini judulnya Toto laba Q1 naik drastis. Kemudian ada RALS juga sudah saya bahas. Ini yang Q1, cari aja yang Q1. Ini 2 minggu yang lalu lah. Silakan dilihat di situ untuk detailnya ya. Kalau mau terima jadi ya di sini. Itu aja, terima kasih.